Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngomongin Prabowo ya, Jokowi sama Anies sama Megawati ya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, ini bicara soal kekuasaan ya. Imam Al-Ghazali itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Artinya Ihya Ulumuddin itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sambil makan kacang hijau ya. Nggak usah protes sih sambil makan. Kalau protes ngetiknya yang bener, jangan sampai salah ngetik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak dingin. Kata Imam Al-Ghazali, dia ulama besar abad ke lahirnya 1058 ya. Wafatnya 1111, berarti manusia abad 12. Dia bilang semakin tua orang, semakin bertambah umur seseorang katanya. Itu semakin dia itu cinta kepada kekuasaan. Makanya kemarin kita lihat ya, ada orang yang udah jadi presiden 2 periode pengen 3 periode ya. Meskipun di konstitusinya itu dibatasi 2 periode, 2 kali 5. Terus masih cari jalan dia. Setelah ditolak oleh civil society, terus dia cari jalan gimana nambah 2 atau 3 tahun karena untuk menghilangkan ini COVID ya. COVID. Saat COVID itu kan terjadi kontraksi. Aku ya nggak ngerti sebenarnya kontraksi itu apa. Pokoknya banyak kegiatan ekonomi yang nggak jalan gitu. Terus ditambah kekuasaan 3 tahun lagi supaya ekonomi tumbuh. Itu suara-suara itu dari suara Bahlil, ya, suara Luhut, suara Muhaimin Iskandar, terus ketua DPD itu siapa? Lahalia siapa? Yang ketua PSSI dulu tuh loh, yang dulu posternya itu zaman pemilu segede gajah di pasar Paru gitu. Ketua DPD itu, ketua PSSI. Siapa sih namanya semua? Jadi sekarang Prabowo usia 73. Nah, terus sama Gerindra di rapat apa sih, Munas apa gitu ya. Itu tahun 2009 mereka udah di Rapimnas udah mencalonkan Prabowo itu jadi calon presiden untuk 2029. Itu orang-orang itu nggak mikir. Tahun 2029 kan umurnya Prabowo itu sudah 78. Ya kan? Dulu memang orang Indonesia itu aneh. Dulu zaman Bung Karno tuh partai di parlemen, maksudnya Partai Nahdlatul Ulama, partai NU ya sebagai partai politik, dukung tuh Presiden Soekarno itu presiden seumur hidup. Coba itu. Memang gitu. Harapannya tentu ada. Semakin orang yang dicintai itu berkuasa, dia semakin punya harapan besar kan. Ngikut orang yang berkuasa itu berarti punya akses ekonomi, punya akses politik, punya akses kekuasaan, dan ikut menikmati kue kekuasaan gitu kira-kira ya. Karena kekuasaan itu di baliknya, kalau koin itu ada 2 mata uang gitu. Yang satu kekuasaan atau politik, yang satu ekonomi. Nah di situ ekonomi. Dan sekarang mereka dapat ekonomi, dapat izin usaha pertambangan IUP ya. Ormas keagamaan kok ngurusin tambang. Kalau tarik tambang nggak apa-apa 17 Agustus.
bukannya ningkatin SDM, sumber daya manusia lewat pendidikan yang bermutu untuk tingkat dunia gitu ya, malah ngurusin tambang. Kenapa? Ya NU itu sama Muhammadiyah juga gitu, semacam-macam ngurusin tambang barang lah. Jadi kalau menurut Muyul atau kecenderungan orang itu, ya kan, cuma ada 4. Satu orang yang akan besar di bidang kekuasaan. Dari muda dia memang cita-cita terbesarnya itu bisa jadi orang yang bisa ngatur lewat kekuasaan. Dan itu ditempuh oleh Soekarno sejak dia mendirikan PNI kan, Partai Nasional Indonesia, tahun 27 kalau nggak salah, waktu dia umurnya 26 ya kan, sampai dia mati dalam tahanan politik dari kekuasaan penguasa yang baru yaitu Soeharto. Tapi dari muda sampai tua Soekarno itu besar di bidang politik ya. Dan dia nggak terlalu mencintai uang ya, harta. Yang dia cintai adalah kekuasaan politik ya. Dia hidup mati di situ. Total. Setotal-totalnya. Ada orang yang besar di bidang ekonomi. Ya nggak? Kerjanya bikin usaha ini usaha itu, yaitu oligarki itu. Duit yang dicari, perusahaan aja yang bikin di mana-mana, ya kan? Nggak tertarik dengan kekuasaan. Tapi dia pakai kekuasaan orang lain untuk membesarkan bisnisnya. Karena muyulnya, kecenderungan dia sebagai manusia, dia memang cenderung untuk besar di bidang ekonomi. Mati hidupnya bangun perusahaan, mati hidupnya cari uang. Dia nggak tertarik dengan jadi bupati kayak jadi presiden kayak enggak. Tapi memakai kekuasaan yang dimiliki orang lain untuk membesarkan bisnisnya, membesarkan perusahaannya. Ya, dengan segala macam cara, pokoknya gimana usaha dia berkembang dan menguasai tanah di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, dan menguasai ekonomi negara, satu negara. Itu ngimpinya. Terus ada orang yang nggak senang kekuasaan, nggak senang ekonomi, ya senangnya budaya, kesenian, seniman. Dia menjadi seniman besar, ya. Seperti Rendra itu, nggak suka kekuasaan, nggak suka ekonomi, tapi dia mencintai seni dan dia besar di situ di bidang yang dia minati. Hanya 4 ya, kecenderungan manusia itu, dan nggak bisa orang besar di 4 bidang sekaligus. Seperti Rendra, seperti Sujoyono, pelukis-pelukis besar, Avandi, Rembrandt, Picasso misalnya kan. Rembrandt tuh yang di Belanda, Picasso yang Spanyol ya. Ya enggak? Dia besar di situ. Terus yang ketiga ada orang yang besar di bidang ilmu pengetahuan. Untuk kasus Indonesia, Habibie sampai menemukan teori keretakan pesawat dan menghasilkan patennya itu menghasilkan jutaan dolar ke tangannya. Dia kaya raya bukan dengan membangun perusahaan, tapi karena pencapaian ilmu pengetahuan. Dia bisa tekun berjam-jam, otaknya dinamis untuk meneliti sesuatu dan menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan. Itu B.J. Habibie. Nggak suka kekuasaan, ya. Nggak suka dia ekonomi dalam pengertian memperkaya diri dengan membangun perusahaan gitu. Nggak suka senian ya. Dia sukanya ilmu pengetahuan. Kalau Soekarno sukanya kekuasaan.
Makanya dia menjadi seorang politisi besar ya. Tapi dia bukan seniman besar meskipun dia kolektor seni dari karya-karya Soejoyono, Affandi dan lain-lain. Tapi hanya kolektor. Soekarno bukanlah seniman besar, tapi dia politisi besar. B.J. Habibie bukanlah seniman besar, bukan politisi besar, tapi dia seorang ilmuwan besar. Nah, hanya 4 itu kecenderungan manusia itu. Nggak bisa dia besar di bidang politik, besar di bidang kekuasaan, besar di bidang apa, di bidang seni, dan besar di bidang ekonomi gitu, nggak mungkin. Waktu terbatas dan pilihan-pilihan orang, fokusnya selalu terbatas, muyulnya kecenderungan orang itu. Nah, sekarang kita kembali ke Prabowo ya. Prabowo itu dia tampaknya ingin besar di bidang politik ya, bidang kekuasaan ya. Tampaknya ada catatan-catatan soal Prabowo di ujung hidupnya. Dia melakukan blunder, sebagaimana Soekarno. Dia melakukan blunder. Blunder itu bukan blender. Blunder itu kesalahan fatal. Dia bilang 2, endasmu etik. Mengecam lawan politiknya itu dengan mempersetankan etik, bukan mempersoalkan gagasan-gagasannya yang dihajar, yang dibantah, tapi dia merendahkan orangnya, ya kan? Dengan mengeluarkan endasmu etik, mempersetankan etik yang diangkat masalah etik itu oleh Anies Baswedan dalam debat Pilpres kemarin 2024 nih. Terus dia apalagi dia kemudian merangkul kawan yang salah ya, dengan mengatakan hidup Jokowi dan mendeklar ke publik bahwa dia sebagai presiden RI yang ke-8 itu bisa menang menjadi presiden karena bantuan presiden ke-7 yaitu Jokowi. Cawe-cawe Jokowi yang dikecam oleh civil society itu diungkap oleh Prabowo yang memenangkan dia. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa Prabowo itu betul-betul didukung oleh kawan yang salah, yang menggunakan bansos untuk pertarungannya Pilpres yang nggak fair, menggunakan aparat pasukan coklat ya untuk mendukung calonnya yaitu Prabowo dan Gibran, menggunakan abdesi aparat desa, semuanya itu dimobilisasi, diarahkan untuk mendukung salah satu calon, bukan Mahfud, bukan Ganjar Mahfud, bukan Anies Baswedan Caimin, tapi khusus alat-alat negara itu dipakai untuk mendukung ya permainan politik dan dengan memenangkan salah satu calon. Dan di situ yang orang mengecam adanya ketidakadilan dari presiden sebelumnya, yaitu presiden ke-7 yang dibangga-banggakan oleh Prabowo. Hidup Jokowi. Itu blundernya di situ. Dia ingin merangkul kekuatan Jokowi yang mungkin dia membayangkan kekuatan itu masih ada. Jaringan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Tapi jangan lupa, kekuatan Jokowi itu hanyalah fata morgana. Sama dengan Soekarno dulu bilang, merangkul PKI dan merangkul Partai Nahdlatul Ulama dalam jargon yang menarik hati tapi kosong dari hakikat kebenaran. Nasakom, dengan mengatakan nasakom jiwaku, dengan mengatakan suburlah PKI. Tapi ternyata PKI ditelan oleh bumi porak-poranda di tangan bangsanya sendiri. Dan
sekarang kekeliruan dilakukan oleh Prabowo dengan mengatakan hidup Jokowi, dan dia bersandar pada satu dinding yang sudah hampir roboh. Bismillah. Ada uang ngamen. Jadi karena dia bertumpu pada fata morgana, pada tembok yang hampir roboh, tentu keuntungan dipetik oleh Anies Baswedan yang mementingkan values ya. Dan values itu akan bertahan dalam gempuran zaman. Kegagalan cinta. Waalaikumsalam. Maaf ya. Mengapa begini? lagu dangdut. Jadi sebagai seorang jenderal mestinya dia cermat di dalam menyusun strategi dan taktik. Saya dulu pernah jadi ketua panitia stratek dan ideologi besar dunia ya. 3 hari ketua panitia saya, strategi dan taktik dan ideologi besar dunia dulu waktu masih kuliah. Jadi Prabowo milih lawan yang lemah, yaitu Jokowi, yang dia mau hidupkan, padahal dia sudah mati Jokowi itu dalam sejarah politik Indonesia modern. Dan rakyat meminta dia diadili, tetapi ketika suasana batin Jokowi minta diadili oleh rakyat Indonesia, ya, Prabowo justru bilang hidup Jokowi. Berarti dia kemudian jadi sasaran tembak dari kaum civil society. Dua-duanya yang ditembak, dan sebentar lagi dua-duanya akan rubuh dalam pentas sejarah nasional kita dengan cara yang tidak berwibawa, yaitu Prabowo dan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya, berhenti dulu.